Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membahas hasil diskusi kami tentang materi yang berjudul struktur dan organisasi data dan tipe data. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aryo Seno. Saya Kayla Devianti. Nama saya Muhammad Farel Fabian. Saya Nabil Al-Fajri. Saya Nazar Sofian. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah tipe data. Tipe data adalah kategori data yang akan diproses oleh sebuah program komputer. Dengan tipe data, program dapat mengetahui cara menangani data dengan benar, seperti melakukan operasi matematika pada angka atau memanipulasi string untuk tujuan tertentu. Dengan penggunaan tipe data yang benar dalam suatu program memastikan bahwa data diolah secara tepat dan mengurangi risiko kesalahan atau bug dalam program tersebut. Selanjutnya ada macam-macam tipe data. Saat yang pertama standar tipe data, yang pertama integer. Integer merupakan nilai bilangan bulat baik dalam bentuk desimal maupun heksadesimal. Tipe data numerik yang termasuk integer yang pertama adalah short int yang memiliki nilai dari minus 128 sampai 127 dan ukuran 1 byte. Yang kedua byte memiliki nilai dari 0 sampai 255 dengan ukuran 1 byte. Selanjutnya ada integer yang memiliki nilai dari minus 32.768 sampai 32.767 dan ukuran 2 byte. Yang selanjutnya word memiliki nilai dari 0 sampai 65.537 dan ukuran 2 byte. Yang terakhir long in memiliki nilai 2 minus 2147.483.648 sampai 2147.483.647 dan ukuran 4 byte. Oke, selanjutnya tipe data yang kedua itu ada char. Char adalah karakter tunggal yang didefinisikan dengan diawali dan diakhiri dengan tanda petik tunggal. Tipe cara yang pertama ada char, berisi hanya satu karakter diapit dengan tanda petik. Yang kedua ada string, terdiri dari beberapa karakter dengan maksimal 255 diapit dengan tanda petik. Dan ketiga ada string X yang terdiri dari maksimal X karakter diapit dengan tanda petik. Next. Yang ketiga ada string. String merupakan urutan-urutan dari karakter yang terletak di antara tanda petik tunggal. Bila panjang dari suatu string di dalam deklarasi variabel tidak disebutkan, maka dianggap panjangnya adalah 255 karakter. Jenis-jenis tipe data string. Yang pertama ada fixed length string, yang mempunyai jumlah tempat karakter yang tetap yang tersedia untuk penyimpanan data. Nah, di sini eh, baris pertama tabel itu menunjukkan posisi dari tiap karakter dalam memori atau area string dari 1 hingga ke 25. Baris kedua yang isi menampilkan karakter yang disimpan di masing posisi di masing-masing posisinya. Misalkan posisi 1 ada A, 2N, 3D dan seterusnya. Lalu baris yang ketiga itu komentar yang menjelaskan string-string yang disimpan berdasarkan jumlah karakter yang tetap. Dan setiap string ini terdiri dari 5 karakter. Next. Jenis tipe data string yang kedua yaitu variabel length string. Nah, variabel length string adalah string yang panjangnya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan isi string. Setiap string hanya memakai ruang sebanyak jumlah huruf yang ada, lalu ditambah satu tanda khusus. Nah, kalau di PPT ini itu tanda bintang untuk menunjukkan bahwa string sudah selesai. Operasi pada string. Yang pertama ada concatenation. Penggabungan dua atau lebih string menjadi satu string baru. Contoh, disediakan dua string yaitu string pertama halo dan string kedua dunia. Dengan metode concat menjadi satu string yaitu jadi halo dunia. Nah, operasi kedua ada substring, mengambil bagian dari suatu string. Contoh dalam string hal dunia dan kita akan mengambil halnya saja yang menjadi string tunggal. Next, tipe data yang keempat yaitu real.
Data yang termasuk bilangan real adalah data angka yang mengandung pecahan. Data yang seperti ini akan memiliki keterangan jangkauan, jumlah digit penting atau berarti, dan ukuran. Nilai konstanta numerik real berkisar dari 1E minus 38 sampai 1E positif 38. E menunjukkan nilai 10 pangkat, yang artinya bisa kita baca nilai konstanta numerik real berkisar dari 1 dikali 10 pangkat minus 38 sampai 1 dikali 10 pangkat positif 38. Dan tipe data ini menempati memori sebesar 6 byte. Next. Yang kelima, ada tipe data boolean. Tipe data boolean yaitu tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai saja, yaitu true dan false. Boolean juga penting dalam mengevaluasi suatu kondisi dan sering digunakan untuk menentukan alur program. Namun, dalam komputer, tipe data boolean bisa disimpan dalam ukuran memori yang berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Ada 4 jenis tipe data boolean, yaitu ada boolean, bool, word bool, dan long bool. Untuk boolean dan bool, kedua tipe ini masing-masing menggunakan memori sebesar 1 byte, yang artinya setiap kali kita membuat variabel dengan tipe boolean atau bool, komputer akan menyediakan ruang sebesar 1 byte untuk menyimpan nilainya. Dan ukuran ini cukup untuk merepresentasikan dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Lalu ada word bool. Untuk tipe data ini menggunakan 2 byte memori yang digunakan dalam sistem atau aplikasi tertentu yang membutuhkan ukuran lebih besar. Misalnya untuk keperluan kompatibilitas dengan perangkat keras atau perangkat lunak lainnya. Yang terakhir ada long bool. Tipe data ini menggunakan 4 byte memori yang ukurannya itu jauh lebih besar dari tipe boolean biasa dan biasanya dipakai jika diperlukan integrasi dengan sistem yang berbasis 32 bit. Jadi, meskipun tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai true dan false, akan tetapi ukuran memori yang digunakan bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau sistem yang digunakan. Yang terakhir, ada long bool. Tipe data ini menggunakan 4 byte memori. Ukuran ini juga jauh lebih besar dibandingkan tipe boolean lainnya, dan biasanya digunakan jika diperlukan dalam integrasi dengan sistem yang berbasis 32 bit. Jadi, meskipun semua tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai true dan false, akan tetapi ukuran memori yang digunakan bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau sistem yang digunakan. Lalu ada yang kedua, ada user definite data type. Yang pertama ada enumerated or scalar type. Enum atau enumerated type adalah tipe data yang terdiri dari sekumpulan nilai konstan terbatas yang telah ditentukan sebelumnya dan digunakan untuk merepresentasikan nilai-nilai tertentu seperti hari dalam seminggu atau warna. Contohnya dalam bahasa C seperti enum hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu enum hari H sama dengan Rabu. Lalu ada scalar type. Scalar type adalah tipe data sederhana yang menyimpan suatu nilai tunggal. Tipe ini mencakup tipe-tipe dasar seperti integer yang berisi bilangan bulat, misalnya integer, atau penulisannya int. Yang kedua ada floating point yang berisi bilangan desimal, misalnya float dan double. Yang ketiga ada boolean, yaitu berisi nilai true atau false. Yang keempat ada karakter, yaitu berisi karakter tunggal, misalnya A, B, C, dan lainnya. Contoh dalam bahasa C++, integer usia sama dengan 25, titik koma, float suhu 36,5, bool aktif, true, char initial, A.
Lalu yang kedua ada Sprint type, yaitu tip- tipe subjangkauan yang merupakan tipe data yang jangkauannya merupakan sebagian besar dari tipe data yang lain. Misalnya untuk tipe byte yang memiliki jangkauan dari 0 sampai 255, sementara kita hanya memerlukan angka 1 sampai 12 untuk menampung data bulan. Maka bisa diciptakan satu tipe baru yang merupakan subjangkauan tersebut. Contohnya dari tipe bulan, yaitu 1 sampai 12. Fungsi tipe data yang pertama mendefinisikan jenis nilai, yang berarti menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel dan cara pengelolaannya. Yang kedua ada efisiensi pengelolaan memori, yang berarti meningkatkan efisiensi penggunaan memori sesuai tipe data. Next. Fungsi tipe data yang ketiga adalah menjamin konsistensi data. Menjamin konsistensi data dengan memastikan variabel hanya menyimpan nilai sesuai tipe yang ditentukan. Kemudian yang keempat, memudahkan operasi yang dapat dilakukan. Mempermudah operasi yang dapat dilakukan pada data seperti operasi matematika untuk numerik dan penggabungan untuk string. Oke, untuk kesimpulan dari PowerPoint ini, tipe data merupakan elemen dasar yang sangat penting dalam pemrograman dan pengolahan data. Pemahaman yang tepat mengenai tipe data memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk mengelola data secara efisien, meminimalkan kesalahan, serta memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan. Tipe data dibedakan menjadi beberapa jenis utama, seperti tipe data standar, yaitu integer, real, boolean, char, dan string, dan tipe data buatan pengguna yang enumerated, scalar, dan subrange. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang spesifik dalam pengelolaan memori, validasi data, dan jenis operasi yang dapat dilakukan. Fungsi utama dari tipe data ini meliputi pendefinisian nilai, efisiensi penggunaan memori, konsistensi data, serta kemudahan dalam pelaksanaan operasi tertentu. Dengan demikian, penguasaan konsep tipe data merupakan fondasi penting dalam pembelajaran dan praktik pemrograman komputer. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.